Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai lagi untuk hari ini di lesson ketiga. Uh, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Ada map, function argument, function return value, function return error, sama name return value dari function. Kemarin kita udah sempet bahas tentang struct, nyinggung struct sedikit. Di situ gue mention struct tuh ya mirip dictionary di bahasa pemrograman lain, atau kalau di PHP itu ada array. Soalnya di PHP itu array itu nggak dibedain antara array yang key value sama array yang sifatnya list. Jadi disebutnya array aja, array juga gitu. Yang paling tepat sebenarnya untuk struct tuh ya kumpulan tipe data field gitu, kumpulan field yang digunakan untuk mengelompokkan sebuah data gitu ya, sebuah oh ya, di join lagi. Oh, sorry, belum di-sharein. Masalah, sorry, belum sharein. Ya, ya, jadi ini listnya yang akan kita coba bahas secara singkat pagi ini. Ya tadi tentang, kemarin gue sempat mention tentang struct. Yang lebih tepatnya adalah struct adalah kumpulan data yang dibungkus menjadi satu entitas. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutannya itu adalah map. Jadi kalau yang lebih tepat untuk dictionary di Go tuh ada namanya map. Di PHP itu ya array, di Python tuh hash atau map juga disebut juga map. Dictionary disebut dictionary. Terus udah, dan bagaimana kita menggunakan data itu. Let's say kita masih pakai file yang kemarin, kita masih ada hello world ya. Map tuh sebenarnya adalah sekumpulan data, dan karena tipe data, karena digolang itu sangat static type yang membutuhkan secara eksplisit tipe datanya dari sebuah data yang akan kita gunakan, maka ketika kita membuat map pun kita harus mention si map ini tipe datanya apa. My map lah, let's say. Ada beberapa cara ketika kita menginstantiate atau mendefinisikan sebuah map. Pertama tuh cara make, terus map, terus tipe datanya apa, misalnya string. Ini string. Nah, ini adalah ketika kita mendefinisikan sebuah map. Map itu kan key value ya, key value gitu. Umumnya gitu. Yang simple dictionary itu key value. Maka di sini ketika kita mendefinisikan sebuah tipe data map, key-nya apa di blok yang pertama ini adalah tipe data dari key-nya, which is ini string. Value-nya apa? Value-nya juga string juga. Maka akan ketahuan nih variable ini isi map-nya ya ketika kita manggil key-nya ya formatnya string. Ketika kita ingin mendapatkan value-nya ya formatnya string. Misalnya sekarang kita isi deh. Ini kan belum ada isinya kan, karena ini baru didefinisikan doang. Cara isinya gini, sorry. Ini adalah nama. Ini key-nya. Ini value-nya Kandar. Terus kita kasih lagi yang lain. Nah, karena map itu kita menggunakan map itu biasanya untuk sekumpulan data yang identik, setipe atau ya dalam domain yang sama, maka kita gunakan lagi map. Ya akan join lagi. Terus misalnya tinggal, oke, kota lah. Kasih. Nah, dari sini kelihatan nih sebenarnya map kita ini di sini definisinya. Di sini di sini adalah proses kita memberikan value dari map yang kita udah instantiate di atas, definisikan di atas.
Coba kita panggil sekarang satu-satu yuk. FMT sprint FMT sprint F tinggal di string. Nah, cara menggunakan data di dalam map, kita panggil variabelnya my map, terus kita mention key-nya, nama, terus my map lagi, kota. Yuk, nggak ada error di sini, coba kita jalanin. Ya, nama dia adalah tinggal di Bekasi. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa pakai yang langsung didefinisikan. Kita nggak perlu pakai Mac lagi. Gitu. Tadi kan ada Mac. My map. Otomatis tipe variable. Map. String. Tipe value-nya string juga. Dengan cara seperti ini. Nah, kasih bracket. Langsung dimension key-nya apa. Nama. Kasih value-nya. Kemudian kota. Kasih value-nya. Nah, di Go, ketika kita model bracket yang nge-break ke bawah, di spasiin ke bawah, biasanya kita kasih apa namanya, di ujungnya tuh, di baris yang ujung tuh biasanya kita kasih tambahan koma. Sama aja. Ini kita jalanin lagi. Sip. Oke, nama dia adalah scanner. Oke. Nah, ini kan simple. Oh ya, ini kan tipe datanya bisa kita ganti-ganti. Mau pakai tipe data integer, di sini integer ya bisa juga. Misal di sini string, di sini integer, atau di sini float, itu juga bisa. Jadi nanti sesuai kebutuhan aja. Oke. Misalnya kan kita ganti integer nih, pasti akan error. Oke, error. Dia tahu karena di aspek value-nya integer, tapi kalau yang di sini adanya string gitu. Maka sekarang kita ganti apa namanya, tinggi gitu ya gitu. Dan ini kan harusnya nilainya kita kasih integer 190. Terus apa lagi, umur 40. Tingginya adalah nah ini kan string, ini nggak bisa karena kita mau spek value-nya adalah di sini digit. Digit dan umurnya kita kasih digit juga. Sini berarti tinggi, sini berarti umur. Oke. Nah, enaknya yang gue suka dari gue tuh masalah kerapian kode tuh otomatis. Tadi kan ini kan agak apa nih? Gue tuh seneng ngerapin kode gitu. Barisnya disamain, diratain gitu. Nah, di gue tuh udah otomatis tuh. Jadi nggak capek-capek lagi tuh harus ngurusin yang kayak gitu. Oke, kita jalanin. Salam save. Nah, udah deh, berhasil ya. Berarti kan kita udah nyoba yang key-nya string, value-nya string udah, key-nya string, value-nya integer udah. Dan itu bisa ya, yang lain nanti kalau kebutuhannya desimal kita pakai float dan seterusnya. Tapi ada juga yang menarik itu kita bisa ngasih interface namanya. Interface kosong di Go itu ada istilah interface, empty interface kosong yang ada kalinya kita butuh dari awal kan selalu dimention bahwa kita ketika mendefinisikan sebuah variable atau ketika menaruh argumen sebuah function itu harus ada tipe datanya. Itu selalu dimention tuh dari kemarin gue harus mention. Atau return value dari sebuah function, kalau memang ada return value-nya, tipe datanya harus dimention. Explicit gitu. Type apa namanya? Static type gitu, programming language static type. To be honest sih, gue struggling banget dari awal kan. Gue coding pertama kali PHP, kemudian habis itu coding lama di Python gitu.
Dan itu kan semua dynamic type kan. Begitu masuk ke gue tuh, gue dari PHP ke Python tuh cepat adaptasinya. Tapi begitu dari yang dynamic type ke static type itu lama banget karena gue nggak pernah experience segitu ininya gitu. Ya kalau dari cycle development ini lebih lama sih karena dihitung karena lu harus semuanya harus didefinisikan gitu. Beda ya kalau di programming language yang dynamic ya langsung aja tulis variable gitu, nggak perlu dimention tipe datanya apa. Akhirnya apa namanya ya udah langsung jadi sebuah endpoint API dan seterusnya, ada sebuah proses ngitung dan seterusnya. Tetapi at the end gue ngerasain bahwa static type nih sebenarnya ngejagain program yang akan kita buat benar-benar apa namanya well defined gitu. Error prone-nya juga relatif lebih sedikit karena udah ketahuan dari awal kan. Ya dijaga konsistensinya sehingga yang hal-hal yang unpredictable tuh dikurangin. Itu akhirnya yang gue dapet dari static type tuh kayak gitu. Ya karena gue nggak pernah coding di Python, di Java yang static type juga, apalagi di C atau C++. Jadi nggak baru kali ini ya, pertama kali gue coding pakai static type ya di Go ini, dan awalnya ya itu struggling masalah apa namanya, dan ngerasa ini ngapain sih lama banget sih harus definisi lagi bahkan tapi ke tipe datanya gitu. Tapi at the end gue ngerasain bahwa oh ini toh tujuannya tuh biar ya less error prone dan seterusnya. Nah ada kalanya sebuah data itu lu nggak bisa definisiin dari awal tipe datanya gitu. Nanti tuh ketika kita mulai pakai API-nya atau SDK-nya Kubernetes, SDK-nya Kubernetes untuk kliennya, itu tuh banyak tuh tipe data yang nggak eksplisit dari depan, tapi harus kita define-nya tuh di belakang gitu. Ketika kalau udah eksplisit. Nah, kita bisa ngambil contoh dari sini. Nah, bagaimana kalau kondisinya tipe datanya apa namanya interface kosong? Jadi kita ini ya kalau ini kan cuma satu level ya, key value gitu. Tapi kan ada kalanya nanti kita butuh yang 2 level gitu atau 3 level. Jadi di bawah ini misalnya ini umur, misalnya ini apa namanya sesuatu yang lebih harus dijabarin lagi gitu. Anak, nah gitu kan. Terus di sini dia harus turun lagi. Nah kita bisa pakai model yang namanya di sini interface. Kita hapus dulu. Interface. Ya, interface kosong. Nah, nah kapan kita ngisinya? Sama kayak tadi. Ini eksplisit bahwa ini cuma ngasih tahu bahwa value nanti akan interface modelnya. Sekarang kita coba isi ya. Tadi sama lah. Kita masih oke, sekarang hal yang lain. Coba misalnya makanan lah ya, makanan. Nama makanannya gado-gado misalnya. Terus harganya 10.000. Nah, dari sini kelihatan kan sebenarnya. Ini tipe data yang nama string, nama harga atau integer tuh kan udah kelihatan kan. Sebenarnya kalau pakai pendekatan yang tadi ini nggak konsisten gitu. Ya gado-gado string, harganya integer. Tapi pasti kan ada aja kebutuhan kayak gini, apalagi di return value dari API itu pasti ada kebutuhan yang kayak gini. Makanya disediain namanya interface. Terus belum lagi misalnya komposisinya. Nah, berarti kan komposisi kita akan breakdown lagi. Kita bikin lagi map string. Kita bisa bikin map string integer, map string value-nya, atau interface lagi juga bisa juga. Misalnya kita bikin string aja lah. Komposisinya rasa manis, manis aja, manis dari gula. Ya pakai gula.
Asinnya misalnya dari garam. Nah, kalau kalau kayak gini, satu lagi yang tadi masalah ini kita kasih gini. Nah, ini kan eksplisit nih. Nah, berarti kan di sub objek yang di bawahnya di key komposisi udah kelihatan eh, apa namanya key value-nya udah eksplisit gitu. Jadi ya udah kita bilang ini string dan ini string. Tapi karena di sini interface, yang perlu diperhatikan nanti ketika ketika kita menggunakan datanya dari dictionary ini, kita harus mention gitu. Bedanya interface ini kan kayak kosongan, kayak placeholder. Tapi kapan kita menggunakan datanya itu nanti baru nanti kita definisikan tipe datanya. Oke, sekarang kita coba pakai ya datanya. Menu hari ini adalah, nah kita sebut, kita panggil nih nama ininya ya, string lah ya, untuk namanya makanan, nama. Karena dia di level kedua, sebenarnya ini udah bisa langsung kebaca. Tapi biar konsisten penggunaan yang berbasis interface bisa langsung dimention tipe datanya di sini. Nah, ini di typecase namanya. Typecase itu diberikan tipe tipe datanya dari sebuah variable atau property. String ini gitu. Nah, kalau kita mau on typecase, kita mau apa namanya ngasih tipe data di Go gini, nama propertinya kasih titik, buka kurung, di dalam kurung tipe datanya apa. Kalau misalnya kita spek ini misal harga nih ya, kita adalah gado-gado yang berharga, nah digit, nah ini kan belum, kita taruh lagi makanan harga, nah kita typecast lagi titik. Integer. Oke, kita kasih integer. Ya, coba kita jalanin dulu. Oke, menu hari ini adalah gado-gado yang berharga 1000. Kemudian, nah sekarang kita mau ngambil nih value yang ada di dalam sini. Kita tambahin lagi. Nah, nanti ini akan panjang sih. Tapi nggak apa-apa. Kita breakdown-nya ke bawah biar lebih enak. Gue senang sih kodenya tuh bisa ke bawah-bawahin gini. Lagi-lagi kita kasih koma. Terus yang berbahan string, misalnya yang rasa manisnya dari, nah kita ambil komposisi, kita definisikan lagi di sini makanan komposisi. Nah, karena ini udah di level di bawah nih, kita harus definisin dulu value dari key ini apa. Kita typecast lagi. Value-nya apa? Oh, value-nya itu map yang tipe isinya, key value-nya adalah string. Map string. Baru di sini kita panggil key-nya manis gitu ya. Kita kasih koma lagi buat pembeda. Dan rasa asinnya dari string lagi. Udah, kita tinggal pakai lagi untuk yang asin. Coba cek. Nah, kemanggil. Kebayang nggak lan? Sip. Ini akan banyak kepake nanti apa namanya model kayak gini tuh akan banyak kepake ke itu nanti kalau misalnya kita pakai package. Kita kan dari kemarin kan belum pakai package internal ya. Nanti mulai ketika mulai pakai hal-hal yang kayak gini banyak. Nanti nah, selanjutnya kita ke function nih, function argumen gitu. Nah, ketika kita membuat function, kita kan apa namanya, umumnya function itu kan sebuah unit terkecil ketika melakukan sebuah proses. Function.
Misalnya umur ya, menghitung umur. Em, Misalnya supply-nya, nah ini argumennya. Eh, birth, birth date, birth year lah. Nah, birth year ini apa aspeknya? Tipenya adalah integer. Terus nanti kita melakukan operasi. Sekarang sih tahun berapa sih? Gitu. Now year. Ini sengaja kita eksplisitin kayak gini biar apa namanya? Biar mudah dipahami. Misalnya sekarang tahun 2022. Sorry. Terus age itu adalah now year dikurang birth year. Benar kan? Oke. Nah, ini kita baru melakukan proses. Tapi kan proses ini kita mau kembalikan lagi kan? Itu kenapa kita butuh return value. Nah, di sini kita akan membuat tipe data dari return value yang akan kita kasih, integer. Maka tipe data integer, kita mau mereturn value-kan sebuah data yang tipe datanya integer, ya udah kita return si egg ini. Nah, bisa nih kayak gini. Gak ada masalah, ini kita udah testing kemarin. Dan hal yang menarik di Go itu adalah dia tuh nggak ada exception. Jadi setiap error tuh dihandler dari unit-unit terkecil. Makanya umumnya nanti kita akan nemuin sebuah function itu dia akan ada ininya, tipe data error namanya. Sini error, ini tipe data ya, error. Error ini mengisyaratkan bahwa apakah di function ini ada error. Jadi nanti ketika kita menggunakan function ini, kita ngecek dulu ada proses error nggak gitu. Nah, return value, enaknya Go tuh juga dia bisa nge-return sebuah function yang bisa di return value lebih dari satu value. Kalau kayak gini, yang pertama itu adalah ngambil dari variable ini. Yang kedua itu nanti errornya. Errornya itu tipe data error tuh ada sendiri, udah disiapin errors titik new. Ini kita nanti akan new ini nanti macam-macam errornya. Error menghitung misalnya. Tapi kalau memang ya kita pastikan di sini nggak ada error, default return value dari error, kalau error nggak ada itu namanya nil, kosong, nil. Nah kalau kayak gini, udah nih kita bisa pakai umur ya. Balik lagi ke main. Oke, ini kita komen dulu. Kita tadi import lagi, harusnya otomatis deh. Coba kita baik, lupa namanya apa. Oke. Full B. Terus di sini full B titik umur. Oke. Tahun lahir gua 1982. Oke, nah di sini dari sebuah function kita membutuhkan return value dong. Kita membutuhkan value-nya. Kita simpan ke dalam sebuah variable, age namanya, kan gini. Tapi kan kayak gini error. Kenapa? Karena return value dari function umur ini itu return value-nya ada 2. Maka ketika mendefinisikan variabelnya juga harus 2 R gitu. Dan seterusnya akan ada kemungkinan return value-nya tuh lebih dari 2, 3, 5 atau seberapa pun. Ada beberapa kesepakatan misalnya kalau return value-nya lebih dari 3 itu di format dalam bentuk struct kayak gini. Bisa. Jadi nanti return value-nya struct ini misalnya dan error gitu. Error harus dan kesepakatannya juga dan apa namanya? Convention juga error tuh di akhir. Dia di-assign di akhir. Jadi kalau misalnya return value-nya udah banyak, ya udah return dibuat dalam format struct. Itu mulai kelihatan kenapa kita membutuhkan struct gitu. Ya, struct kumpulan dari tipe data kan, daripada dijeberin ke sini akan panjang, ya udah kita pisahin.
Nah, kita taruh struct-nya di sini. Hal yang sama juga dengan argumen. Ada kalanya argumen panjang kan, argumen pertama, argumen kedua dan seterusnya. Kalau kebanyakan, ya udah kita bikin struct aja gitu. Atau ada juga yang suka argumennya dalam format dictionary. Jadi nanti diurai nih dictionary-nya. Ya, kayak tadi kita mengurai makanan ini satu-satu, atau return value-nya juga dictionary. Itu bisa juga. Itu tergantung kebutuhan aja, sesuai kebutuhan. Oke, balik lagi ke sini. Return value dari function, ya, tipe data yang awal, dan error. Nah, karena return value umur ini ada dua, kita definisikan di sini. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama kali kita cek dulu apakah ada error atau enggak. If error not nil, berarti di sini ada error nih. Kita log println gitu. Fatal. Ini ya. Println lah. Fatal. Errornya kita tampilin di sini. Ini berarti yaudah si metode umur ini ada error. Jadi jangan diterusin. Kalau nggak ada error baru kita else-in. fmt println terus fmt spring umurnya adalah digit age. Tuh. Coba kita jalanin. Oke, umurnya adalah 40. Ini kan nggak ada error kan? Berarti udah nih, blok errornya lewat, berarti aman. Sekarang kita balik. Kondisinya kalau ternyata ada error gitu. Nah, gimana cara simulasinya? Kita bisa bikin error dengan gini. Tadi kita udah sempat mention, kita harus bikin errors, bawaannya dari go, errors, take instantiate new error. Ada error. Coba kita jalanin sekarang. Oke, ada error. Berarti yaudah blok selanjutnya udah nggak di execute lagi, tapi yang sekarang ada di sini. Waalaikumsalam. Bentar ya, ada tukangnya dulu. Ya, sorry. Kayaknya sih udah. Map udah, function argument udah disebut. Oh, satu lagi. Error tadi udah sampai. Udah sampai ke return error. Satu lagi yang gue mau share itu tentang name return value. Ini juga akan ngebantuin ketika misalnya return value itu udah banyak. Di kasus ini, di contoh ini, kita pengen nggak eksplisit melakukan return value dari variable yang kita buat. Misalnya adalah function makanan. Nah, kita bisa mention itu di sini. Misalnya adalah nama makanannya tipe datanya string, harganya tipe datanya integer, errornya tipe datanya error. Nah, kita bisa tuh bikin di sini nama gado harganya itu 10.000, terus errornya
Sorry, nil. Nggak perlu diginiin, sorry. Karena udah di define di return value-nya. Udah, return kosong. Nah, kayak gini, kita kita dari sini udah ketahuan bahwa ketika ini kan return value ya, ini argumennya kosong. Return value dari function makanan itu nama diambil dari variabel nama yang ada di sini, udah di define tipe datanya di sini, ya udah berarti tinggal dikasih value, harga di define di sini tipe datanya, langsung dikasih value di sini, error di define di sini variabelnya, dan udah langsung kita nggak perlu mention lagi yang mana udah ketahuan dimension di sini. This is it. Cukup jelas untuk hari ini, berarti 30 menit. Oke, kasusnya tuh gini, itu benar akan ini banget sih, akan sesuai dengan pas lagi dipakai banget itu. Gua biasanya kalau pakai yang model kayak gini, akan pakai kalau eh, di dalam functionnya tuh ada beberapa proses gitu. Tadi kan alternatifnya gue sempat mention kalau misalnya return value-nya banyak, coba aja di simpan ke dalam dictionary extract gitu. Nah, alternatifnya, kalau kalau pakai extract misalnya nggak mungkin kan, karena misalnya lu terlalu banyak harus mendefinisikan dulu, bisa pakai cara kayak gini. Jadi, jadi yang kayak gini, at least dikurangin tuh proses untuk nulis return value-nya. Kan ada gini, ada kondisi gini lah. Ada kondisi, misalnya di sini ada operasi perhitungan misalnya ya. Ini contoh perhitungan. Tapi ternyata di proses perhitungan ini lu pengen error, ada error. Lu bisa langsung return di sini kan. Jadi lu nggak perlu ngelanjutin proses yang lain di sini, proses ambil API gitu. Terus di sini ada lagi proses insert ke DB misalnya. Nah, ketika di proses perhitungan, sorry ada yang join. Ketika di proses perhitungan, ternyata di proses perhitungannya ada error karena misalnya lu manggil function yang lain dan lu pengen langsung return di sini, itu bisa. Jadi udah ketahuan definisinya tuh di sini udah ketahuan bahwa ya udah di stage di proses ini aja ada error. Jadi lu udah langsung return error di sini tanpa lu nyebut lagi nyebut lagi return value-nya apa. Kalau kalau lu pakai pendekatan yang di atas, kan lu akan menyebutkan kalau misalnya di sini ada proses perhitungan yang ternyata gagal dan lu harus return error. Nah, karena proses perhitungan itu ada proses error, lu harus mention lagi return value-nya kayak gini gitu. Dan ternyata di ML API, ternyata API-nya bermasalah dan lu harus return error kan? Karena kan itu tujuannya kita taruh explicit error di sini, error type di sini untuk memberitahu siapapun yang menggunakan function ini ada error loh di prosesnya gitu, di proses menjalankan sebuah function ini. Itu ya udah karena ngambil ke third party atau karena ngambil proses yang lain ada error, proses yang di bawah nggak dilanjutin dulu, tapi langsung di return errornya. Nah, itu akan efisien kalau kita cukup pakai pendekatan yang kayak gini. Ya udah langsung return aja nggak, jadi nggak perlu di-mention lagi return value-nya kayak gini gitu. Bayang nggak kira-kira? Sip, cukup untuk hari ini. Yang lain ada yang mau nambahin? Akbar kali mau nambahin? Oke, closing dulu ya berarti untuk yang sekarang. Thank you semua.